Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi, hari Senin 22 September 2025. Saya berharap saudara terus semangat dalam menjalani hari-hari kita, walaupun mungkin hidup yang kita jalani tidak selalu mulus, ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan terus melangkah di dalam kebenarannya. Dan kita masih terus belajar mengenai hukum Taurat hari ini dan sepanjang bulan ini tentunya. Dan kita sudah belajar dalam 9 hari yang lalu mengenai 10 hukum Taurat, dan hari ini adalah hukum yang terakhir, yaitu jangan iri hati. Kita membaca ayat hafalan kita dalam Keluaran 20 ayat 17. Janganlah mengingini rumah sesamamu, janganlah mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, dan atau lembunya atau keledainya, tetapi atau apapun juga yang dipunyai sesamamu. Hari ini saudara, kita belajar dalam hukum Taurat agar orang Israel itu tidak mengingini milik atau harta orang lain, karena setiap orang punya porsi masing-masing yang Tuhan sudah berikan. Dan kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita punya dan tidak perlu iri hati kalau kita melihat orang lain diberkati. Kita menyatakan kita menangis dengan orang yang menangis, kita berduka dengan orang yang berduka, kita juga bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Karena orang lain itu diberkati, kita harus bersuka cita. Karena itulah Tuhan memberikan hukum ini agar kita tidak iri hati. Dan bagi kita yang hidup di perjanjian baru, Tuhan pun tidak mau kita memelihara iri hati, karena iri hati ini bisa mendatangkan kehancuran bagi hidup kita. Ada banyak orang yang karena iri hati bisa membunuh sesamanya. Karena itu kita harus hati-hati. Ada beberapa ayat lain yang menjadi peringatan bagi kita mengenai topik ini. Misalnya Amsal 23 ayat 17. Di sana dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 24:19, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik. Seringkali kita berpikir, kok dia orangnya jahat, gak kenal Tuhan, tapi makin diberkati. Saudara, tidak perlu iri, karena orang-orang seperti itu, kata firman Tuhan, akan segera lenyap seperti rumput. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Ternyata orang yang iri hati bisa menimbulkan banyak penyakit, termasuk penyakit tulang. Belum lagi penyakit karena stres. Saudara bisa terkena penyakit jantung, stroke, darah tinggi, dan lain-lain karena saudara iri hati. Kalau orang diberkati, bersukacitalah dengan orang tersebut dan nikmati bagian saudara. Lalu kalau kita lompat di perjanjian baru, Tuhan juga mengingatkan dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, ini peringatan yang mesti kita ingat baik-baik. Kekacauan dan perbuatan jahat itu dimulai dari hati yang iri, dengki, saudara, jealous. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Lalu Yakobus 4 ayat 2-3 di sana dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Sekali lagi, iri hati itu berbahaya dan bisa mendatangkan pertengkaran. Galatia 5:20-21 tentunya kita sudah belajar bahwa orang yang iri hati tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, mari kita belajar berpada dengan apa yang ada. Kalau saudara melihat istri orang lain lebih cantik, jangan mengingininya. Kalau saudara melihat suami orang lain lebih baik, saudara jangan banding-bandingkan. Karena kita semua punya porsi masing-masing yang Tuhan sudah berikan. Saat kita puas dengan apa yang Tuhan kasih, maka kita akan bisa menjalani hari-hari itu dengan ringan, bahkan penuh dengan sukacita. Saudara, mengenai hati ini ada satu cerita ya. Suatu hari ada 2 orang mimpi bareng-bareng ya. Ini cuma hanya cerita. Lalu dia ketemu Tuhan dan Tuhan bilang, oke, aku mau memberikan berkat kepadamu. Siapa yang mau minta duluan? Oke, kalau
orang yang kedua yang minta terakhir akan mendapat 2 kali porsi lebih besar dari orang pertama. Saudara, tidak ada yang mau mulai. Kenapa? Karena dia berpikir kalau saya minta mobil, teman saya dapat 2 mobil. Kalau saya minta rumah, teman saya dapat 2 rumah, dan seterusnya. Akhirnya satu orang berkata, "Oke Tuhan, saya dulu." Karena iri hati dia bilang, "Oke kalau gitu cungkil 1 mata saya." Sehingga temannya matanya dicungkil 2 kali. Saudara, ini satu cerita yang sangat ekstrim. Karena iri hati orang sampai tidak punya nalar untuk berpikir, malah dia rela kehilangan matanya 1 karena dia tidak rela melihat temannya diberkati dan matanya temannya mau dicungkil 2-duanya. Saudara, inilah bahayanya iri hati. Karena itulah Tuhan mengingatkan dalam hukum Taurat ini agar kita tidak boleh iri hati. Kiranya Tuhan mengingatkan kita semua, terlebih lagi kita yang hatinya sudah diterangi oleh Roh Kudus, agar tidak memiliki rasa iri hati ini. Biasanya orang iri hati dengan orang yang selevel. Kalau saya hamba Tuhan, biasanya iri hatinya dengan hamba Tuhan. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Kalau saudara pekerja dengan pekerja yang lain, sama-sama WL, iri dengan WL yang lain, pemusik dengan pemusik yang lain, dan seterusnya. Karena itu kita harus berhati-hati dan jangan iri hati. Kiranya 10 hukum Taurat yang sudah kita bisa pelajari, kita bisa terapkan dalam era perjanjian baru di mana kita hidup ini dengan terang Kristus, sehingga kita mengerti apa yang mesti kita lakukan dan hidup kita terus menjadi berkat tentunya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.